Nah, hari ini topik kita menarik banget Bu tentang faktor negatif budaya Banjar dalam pembentukan perilaku bullying ya. Iya. Nah, dan juga kan bullying ini kan lagi marak-maraknya Bu ya, bukan hanya sekarang tapi memang dari dulu. Dan faktor negatifnya itu memang kalau misalkan anak yang memang dari SD atau sampai sekarang tuh dibully ya, itu bisa menyebabkan anak itu jadi pendiam gitu ya Bu ya. Iya. Nah, terus kalau dari menurut Pian berdua sendiri nih Bu, seperti apa nih faktor negatif budaya Banjar dalam pembentukan perilaku bullying? Kan ini ada konsep budaya Banjarnya Bu. Nah, seperti Ya. apa Bu? Baik, terima kasih ya. Sebelum kita hubungkan dengan budaya Banjar ya, jadi kita harus mengenal dulu apa yang disambut lawan bullying ya. Jadi bullying ini itu sudah dikenal di seluruh dunia ya. Bahkan kalau kita mendengar berita di media, terutama ya yang paling banyak mengalami bullying itu adalah artis. Nah, kalau artis itu di Korea Utara itu tingkat bunuh dirinya tinggi. Itu gara-gara netizen itu membuli. Karena apa? Artis itu kan misalnya badan terlalu kurus, terlalu gemuk, itu disambati. Nah, disambati itu sama lawan membuli. Nah, kalau ada tahan secara mental, dia mengalami depresi, akhirnya bunuh diri. Jadi banyak kasus ya yang di Korea Utara itu. Sama dengan Amerika ya. Jadi di Amerika itu ada anak yang sering dibully. Nah, tiba-tiba mungkin dia tidak tahan lagi, lama kelamaan lalu dia menambak secara acak ya seluruh teman-temannya dan banyak yang meninggal. Nah, jadi berdasarkan pengalaman tersebut mungkin ada baiknya kita mengenal yang namanya bullying tersebut. Pertama apa? Supaya kita dapat menghindari melakukan bullying, karena itu dapat berdampak negatif bagi anak yang dibully. Dan yang kedua juga ya, karena budaya Banjar ini sering sekali ya, misalnya kurang tegas karena kada tegak menagur. Nah, akhirnya lama-kelamaan itu berlangsung terus dan berdampak buruk. Nah, cuma bulian ini tuh kada hanya kita tuh sering menyambat bully itu sama dengan menyambati aja, tapi banyak bentuk yang lain yang namanya bully itu. Nah, supaya jelas, ulun jelaskan dulu pengertian dari bullying itu sendiri. Nah, bullying itu asal katanya itu adalah bull itu bahasa Inggris ya, itu artinya banteng. Jadi banteng yang kuat itu kan badannya besar itu. Jadi asal kata itu lalu kemudian bull itu tadi jadi bullying. Nah, bullying itu membuli itu adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang, yang dilakukan oleh satu kelompok pada satu individu tertentu. Nah, jadi udahlah kali sekali aja lah rancak beberapa kali ya. Iya, beberapa kali. Jadi kalau sekali itu belum membuli namanya. Jadi membuli itu tindakannya itu berulang. Nah, biasanya yang dibully itu individunya itu lebih lemah atau berbeda dibanding dengan yang lain. Jadi mana orang sugih ya kalau atau menindas ya. Karena membuli itu sendiri itu banyak padanannya dalam kata bahasa Indonesia ya. Ada kalau bahasa Banjar itu menyambati ya. Ada menjawil ya, bentuk-bentuknya itu ya. Ada menindas, nah ada marubung. Nah, jadi banyak sebenarnya istilah katanya. Cuma kita mengenalnya di dalam bahasa Indonesia itu adalah membuli atau bullying. Di dalam bahasa Banjar itu pengertiannya itu lebih banyak padanannya. Ada menyambati, ada menjawil, ada melecehkan, ya itu termasuk. Jadi sangat banyak. Nah, jadi itu pengertian daripada membuli itu sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua cirinya membuli itu tadi ya biasanya berulang ya kan. Lawan sengaja kada udah. Sengaja itu boy. Sengaja. Nah, kemudian ada perbedaan kekuatan antara yang dibully dengan yang membuli. Makanya wane. Nah, jadi bahano nang satu kuat bakal ya kalau nang satu kan depawanian. Nah, lalu terjadilah
membuli itu tadi. Jadi membuli itu sengaja dilakukan, bukan tidak sengaja. Nah, kemudian dilakukan secara berulang, kemudian ada perbedaan kekuatan antara yang membuli dengan yang dibuli. Nah, nang orang kada tahu itu sebenarnya bentuk bullyingnya itu ya kalau udah. Nah, bentuknya apa aja udah? Yang pertama tuh ada pelecehan verbal. Bentuk bullying pertama adalah pelecehan verbal. Bullying ini merupakan berupa tindakan menghina, mencela, mengancam atau melecehkan secara verbal. Iya, verbal itu artinya dengan kata-kata. Jadi dengan kata-kata, jadi menyambeti orang dengan kata-kata, mengancam orang dengan kata-kata itu termasuk bullying ya. Salah satunya ada soal. Iya, jadi misalnya menghina. Ya. Nah, ikan nih ya, benar. Itu menghina itu tuh bullying. Itu kan tidak boleh begitu karena secara mental yang menerima itu akan tersungging. Nah, tersungging. Nah, itu menghina, bisa juga mencela atau menyambati. Nah, misalnya kebetulan orangnya nih lama. Nah, lalu dikira biasanya orang lama apa? Andut. Nah, andut. Jadi memberikan nama pada seseorang tapi yang kesannya jelek itu masuk membuli juga. Jadi seundul. Kan orang tidak senang kadang-kadang dipanggil dengan sesuatu yang buruk dari dirinya. Nah, lain kalau misalnya orang itu dipanggil dengan yang memang bagus positifnya, misalnya galuh langkar kan senang orangnya. Tapi misalnya si andut itu kesannya negatif atau karena awaknya halus itu biasanya disambet apa tuh? Uncit lah. Uncit itu pendudian. Campak bisa juga campak itu anda awaknya handap, bisa juga. Bisa juga misalnya Karucut. Karucut lah. Atau karucut ya. Ada mengarucut lah, karucut lah. Halus orangnya. Nah, jadi ada juga dikiamkan si unya aja. Iya, si unya. Mungkin orang itu terpaksa saja dipanggil kayak itu, padahal mungkin dia tidak senang, tapi dibiarkan oleh, makanya jadi ulun tuh dari budaya Banjar tuh orang tuh Banjar tuh tidak tegas, karena tidak tegas itu sehingga pembulian itu selalu berlangsung terus menerus. Nah, jadi misalnya seseorang dipanggil dengan panggilan yang tidak bagus, mungkin orang itu tidak senang, cuma dia tidak protes, yang lain membiarkan sehingga terjadi secara berulang. Mungkin ternyaman pula, ibaratnya ini perkawanan nila. Nah, karena ciri orang Banjar itu tadi tidak suka kehidupan yang rumit. Jadi karena tidak suka kehidupan yang rumit, nya puler mahuang daripada pinjol ya bahwa masalah itu ya. Nah, maka dibiarkan. Nah, karena tidak tegas tadi, tidak suka kehidupan yang rumit tadi. Nah, makanya itu terjadi terus menerus. Makanya bahkan ada ulang akhirnya itu di akhirnya tuh jadi orang membubuk. Nah, membubuk itu tahu lah udah kamu lah. Tahu membubuk. Nah, apa tuh? Membubuk tuh sudah kelawasan sakit hati. Menyimpan hati pula. Jadi mendendam di hati hanya dikeluarkannya dengan dikeluarkannya. Terbatas ibaratnya. Bisa dipukulinya kan dupakunya seperti itu. Nah, apalagi itu jadinya menghina, mencela, begitu. Mengancam nih. Nang kayak apa udah mengancam nih kira-kira boleh. Modelnya tuh aja. Awas ikam jadi misalkan bilanya ikam kada akon lakonnya kok jaga bulikannya misalkan dia apa macam-macam aja kalah. Nah, itu termasuk bulian kada misalnya memalak toh. Masuk memalak itu karena memalak itu dia mengancam bila kada memberikan. Nah, jadi kekerasan verbal itu termasuk pelecehan verbal. Ada lagi apa udah? Ada pelecehan fisik, boy. Pelecehan fisik itu kayak apa? Pelecehan fisik ini melakukan tindakan kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, menjambak rambut atau menganiaya secara fisik korban. Nah, jadi, menyakiti ya Allah, Bu. Jadi yang tadi lawan kata-kata, nah ini lawan menjepai ke awak ya Allah. Nah, ada memukul, ada apa menjambak rambut, ada orang Banjar apa yang mengibit. Kalau mengibit. Tahu ya mengibit. Nah, mengibit itu termasuk membuli. Nah, jadi itu namanya pelecehan fisik ya. Ada lagi apa udah? Ada pelecehan sosial, boy.
Nah kayak apa pelecehan sosial tuh? Pelecehan sosial berupa tindakan mengecualikan, mengisolasi, atau menyebarkan gosip dan fitnah tentang korban. Nah, pelaku juga bisa memanfaatkan media sosial atau teknologi untuk menyebarkan pesan negatif tentang korban. Nah, jadi itu kada lewat kata-kata, kada lewat kekerasan fisik, tapi kada mengawani. Nah, kada mengawani itu misalnya ya mengecualikan, misalnya nih kawan berlima nih, saya kong ditinggal, mengisolasi orang lain, menyebarkan gosip nang kada baik lawan orang lain, memfitnah orang lain. Nah itu termasuk pelecehan sosial. Jadi orang mengira yang namanya membuli itu menyambat dia, macam-macam. Padahal sangat luas yang namanya membuli itu. Jadi kita kada boleh kada mengawani orang. Misalnya berlima, saya kong ditinggal, kita tulakan kata kesong nih, bakawan berlima, saya kong ditinggal kata dibawa. Nah lain kalau orang kada kong empat. Nah kalau ini dibiarkan terus menerus itu membuli ngarannya. Nah lalu kesehatan mental dari orang yang dibuli itu tadi, dia bisa mengalami kesepian, dia bisa mengalami depresi dan sebagainya. Apalagi misalnya dulu orang yang dibully ini tipe kalau orang yang pendiam, tertutup dirinya. Nah, itu makin pula ketika dibully itu makinnya tuh kayak sakit hati. Lain dengan orang yang memang bawaannya ceria. Habis itu orangnya tuh ibaratnya ekstrovert lah bahasanya. Kalau di Korea itu sendiri banyak ya orang yang depresi itu. Banyak. Dan itu penyebabnya itu adalah bully, disambati oleh netizen renang, baik itu kelemahannya ya. Nah makanya sulit kalau di situ misalnya awak kalah makan, awak kekurusan, sambat orang terus, atau misalnya muhanya bertua, sambat orang juga. Atau paling ada ibu yang paling minimal itu jerawatan muha aja. Kalau mereka menjerawatan banget aja, nah itu sudah kayak termasuk bully juga lah sebenarnya. Itu biasanya membetahun kayak itu kada apa-apa, tapi jerawatnya lah jangan. Itulah barang lalu anak inggih. Nah jadi pelecehan sosial tadi kada mengawani. Apalagi ada pelecehan emosional. Nah emosional itu biasanya maulah orang stres, cemas, takutan ya. Takutan lawan jadi misalnya emosinya itu jika kita itu membuat emosi orang tuh naik turun gara-gara dilecehkan seperti itu. Karena orang itu misalnya sering dilecehkan, jadi dia mungkin ke sekolahan takut, itu namanya pelecehan emosional. Kan ada kakan-kakan kada aku sekolahan lagi si aja mengganggu akan pindah ya kalau sekolah. Nah itu namanya pelecehan emosional. Dan kadang-kadang kalau di sekolahan mungkin guru tidak menyadari itu ya. Dan seandainya menyadari itu makanya perlu tindakan tegas ya, supaya tidak dilakukan lagi. Nah ya kan, nah jadi seperti itu ya. Nah selanjutnya ada lagi yang namanya pelecehan sosial ya. Pelecehan sosial itu sama dengan cyberbullying. Cyber itu kan di dunia internet itu. Nah yang sering terjadi itu kan di dunia internet ya. Jadi di dunia internet itu sering orang menyambati macam-macam. Bahkan di tempat kita sendiri kan presiden disambati ya kalau macam-macam. Nah itu namanya termasuk tidak boleh ya, yang disebut dengan bentuk bullying yang cyberbullying itu tadi. Nah selanjutnya itu tadi mengenai bentuk-bentuk bullying. Ada lagi nangarannya dampak bullying, kayak apa dampaknya? Nah, kalau yang pertama tuh dampak emosional dan mental. Bullying dapat menyebabkan gangguan emosional dan mental pada korban. Mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, stres, dan kehilangan kepercayaan diri. Bullying juga dapat menyebabkan isolasi sosial, perasaan kesepian, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, jadi orang yang mengalami bully, orang yang mengalami hinaan, cacian, pelecehan ya dan sebagainya, dia akan cemas, depresi, tidak percaya diri, dan mungkin dia berisolasi sosial, artinya mungkin dia tidak berani menemani, berkawan ya. Jadi kemudian dia juga mengalami perasaan kesepian ya. Jadi intinya itu penurunan kualitas hidup. Nah itu sebaiknya kalau misalnya di sekolah ya,
guru itu harus tanggap dengan yang seperti itu. Saya sendiri ulun ya, waktu sekolah dasar itu pernah mengalami pembulian yang terus-menerus dari murid, dan awal yang membuli itu sebenarnya adalah guru. Nah ya mungkin guru itu maksudnya bercanda ya, Iya. jadi menggalari yang murid kurang bagus gitu ya. Akhirnya diturut ada satu siswa yang empat mengulang-ulang dengan kata-kata itu. Nah jadi hendaknya guru itu kalau misalnya tidak sengaja memberi gelar yang kurang bagus atau yang kurang bagus, begitu murid yang lain ikut-ikutan membuli, mestinya diberi tindakan tegas. Tapi yang ada kadang-kadang pembiaran sehingga orangnya bisa tertekan. Saya sendiri dulu tertekan sekali. Tapi untungnya kebanyakan yang membuli itu orangnya tidak sukses di akhir. Saya mengalami ketika sekolah dasar itu ada beberapa teman yang suka membuli, ketika reuni dia tidak datang. Supan. Pertama dia memang tidak berhasil. Jadi mungkin secara mental itu dia terganggu kan. Karena ketujuh menyambati orang. Karena memang ada penyebab orang itu ketujuh membuli, ada penyebabnya ya. Dan di akhir itu dia menjadi orang yang tidak sukses ya. Yang pengalaman saya dulu ya. Jadi memang karena dia punya masalah di dalam keluarga. Nah lalu mungkin salah satu ya. Nah jadi kalau pengalaman saya, dia tidak mau lagi bertemu di reuni. Kenapa? Karena malu dulu pernah menyambati orang. Nah jadi alangkah baiknya supaya tidak terjadi seperti itu, supaya hubungan itu baik, misalnya itu terjadi di sekolah, guru itu cepat tanggap terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak bisa dilakukan pembiaran. Karena budaya Banjar itu sendiri kan ada yang termasuk fakta negatif ya. Salah satunya itu kalau budaya Banjar itu salah satunya saja yang kurang baik itu kurang menghargai waktu. Jadi bila kita kalau pian bilanya rapat jam 8 tuh. Kayaknya tak kumpulnya jam 9. Mulainya setengah 10. Nah, seperti itu ngarannya kurang menghargai waktu. Sebenarnya bisa aja kan itu diubah. Bilanya beri ancaman, bilanya kada datang jam 9, ya kada boleh masuk lagi misalnya. Seperti itu. Nah itu sebenarnya ada memang kebiasaan yang tidak bagus. Kemudian kurang tegas juga misalnya dari budaya itu kurang tegas, misalnya kada enak misalnya menegur, kurang tegas kan. Nah akhirnya itu bisa terjadi terus menerus kurang tegas ya. Jadi kita harus tegas, nah tidak boleh begitu ya, nanti begini-begini dampaknya. Karena memang anak itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi ketika dia mengalami pembulian itu ada undang-undang ya. Nah kemudian orang Banjar ini banyak yang hidupnya santai, ketujuh bercanda tawa. Nah kalau ketujuh bercanda tawa itu jangan-jangan candaannya itu ada yang menyinggung orang lain. Aku jadi bergaya aja jar, tapi kamu nyempati jar. Aku bergaya aja jar. Nah alasannya itu bergaya karena memang orang Banjar itu ketujuh bergaya. Nah cuman yang menyambut ini anggapan. Iya. Kan ada dulu ya misalnya ya. Orang tuh bergaya menarik salawarnya lalu kelihatan berundon. Maksudnya bergaya bujure tapi nang ditarik itu supan kan. Nah lalu berbinculan kan. Nah jadi tidak boleh yang begitu. Jadi tidak boleh misalnya canda tawa itu yang ternyata membuat orang itu tidak enak. Kemudian orang Banjar itu sendiri tidak suka kehidupan yang rumit. Nah tahu itu udah rumit. Nang kemudian kuler berpikir kuler jak menagur biar aja ini jak. Nah itu ngarannya tidak boleh begitu. Jadi kalau ada hal yang salah itu perlu ditagur. Jadi kadang-kadang dilakukan pembiaran. Kita tidak mau misalnya melakukan peneguran karena aku kuler bahwa aja. Lancaknya bahasanya begitu karena tidak suka kehidupan yang rumit, artinya kada hendak beulah aja. Nah tapi kalau salah itu perlu diluruskan ya. Nah kemudian juga sebelum dijawab Bu, kita break sebentar dulu Bu lah sebelum lanjut ya. Kita potong sebentar dulu. Mungkin pendengar yang mau bergabung sama kita boleh nanti di line teleponnya 0511 3252 atau di WhatsApp kita di 089534450959. Jadi sebelum kita akan lanjut, jadi orang-orang Banjar itu seperti apa ya? Kita break sebentar dulu, jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di Program Banjarmasin Suara Budaya Banjar.
Ini dulu kan apa? Enak aja dipotong. Oke. Itu yang lain 5 menit. Sampai 1 menit aja lah. Dan juga Muhammad Nur Huda ya. Untuk pagi hari ini dengan topik yang sama, faktor negatif budaya Banjar dalam pembentukan perilaku bullying ya. Dan tadi udah disebutkan bulah orang-orang Banjar tuh koler bebuar dibulah. Terus masih banyak lagi yang lainnya. Mungkin pendengar yang mau bergabung nih seperti apa sih mungkin yang pernah dibully juga boleh ceritakan di sini ya di 0511325260. Boleh Bu lanjutkan yang tadi. Nah, yang keempat ya, kita membicarakan mengenai tadi dampak dari bullying ya. Nah, dampaknya itu tadi pertama apa? Yang pertama dampak emosional dan mental. Nah, jadi orang itu bisa mengalami kecemasan lah. Cemas, misalnya yang membuli itu di sekolah. Berarti dia nanti cemas masuk sekolah ya. Akhirnya ada yang mau pindah misalnya sekolah ya. Kemudian depresi, hilang kepercayaan diri, Stres. lalu stres, isolasi sosial, artinya nyakadakon bakawan lagi, lalu dia merasa kesepian. Jadi secara kualitas hidup itu menurun. Ya kalau orang tuh ada semangat ya, cuma tidak semua yang dibully seperti itu. Ada orang yang mentalnya kuat, tidak masalah, dengarkan saja, anggap anjing menggonggong kapilah berlalu. Oh iya. Kenapa tuh, Bu? Anjing menggonggong kapilah berlalu. Artinya biar aja orang menyambetin kayak apa, kah jungkir balik, kah batis, kah atas, kah. Yang penting seorang kadang mengganggu orang. Nah, atau jurat belah masuk kanan keluar kiri. Nah, bujur. Jadi tidak semuanya artinya berdampak buruk bullying ini. Malah ada juga ya orang yang berhasil itu di masa tuanya itu ketika dia kecil itu sering dibully. Dahulu kan disambati orang, kamu nih jari, kan tapi berduit ya, hendak dia sekolah aja. Akhirnya dia bertekad harus jadi orang. Nah akhirnya memang dia bisa berhasil ya. Jadi secara mental ada orang yang memang berdampak pada emosional ya dan mental, tapi ada juga memang tidak masalah. Seperti apa ya? Anjing menggonggong kapilah berlalu itu tadi. Kita angkat telepon dulu pula. Ya. Karena ada bunyi telepon, jadi kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat pisukan. Dengan siapa di mana Pak? Dari Pelihari ya Bapak ya. Kak Itusin, silakan Kak Itusin. Ini membuli orang. Amun bahasa Banjarnya itu hanya sebagian kecil aja menyambati orang, Pak. Mengganggu orang secara berulang pernah. Ada sekali dua. Inggih jujur. Tekong. Iya. Apalagi beda menyambut tinggalan kuitan ya kalau. Ya. Pian kuat mental Pak Ai.
Mm-mm. Mm-mm. Nggih. Mm-mm. Nggih. Ya. Lain itu lebih seram lagi kayaknya bullyingnya. Nggih. 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 Makanya nggih. Iya. Nggih. Nggih. Nggih, bujur ada yang kuat ada yang kada ya kalau Pak. Nggih. Kalau Ibu Ida lawan Huda, Pak. Nggih, amin. Doa yang sama kesampian ya. Amin. Nggih, amin. Mah. Terima kasih, Pak. Oke. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jadi sehingga itu apa ibaratnya dibully nih lah, tapi kata dilawan ini kayaknya ampuh juga Bang, ampuh soalnya pemula. Tapi kalau yang dulu, tapi kalau sekarang ini kayaknya lebih kalau misalkan kita berdiam aja makin disambatinya kayaknya bulan. Tergantung orangnya ya, kalau tergantung korbannya. Kita angkat lagi ulah kalau enggak. Assalamualaikum, sampai suka dengan sampai di mana? Nggih, silakan Mas Sofian. Tapi kan kuat Pak lah. Nah, nggih. Nggih. Jadi membuat mental pian kuat Pak lah. Dahulu kayak apa bentuk bulian pian tuh, kayak apa Pak yang katanya membuli pian tuh? Nah, kenapa bisa kayak itulah, hai? Masalahnya gara-gara gambar pokok kambing Pak lah. Nah. Aduh. Nggih. Wah ini ketemu lah nang menyambit pian tadi deh Pak. Nggih, biasanya nang disambet itu sukses orangnya. Ya Allah. Nggih. Nggih. Iya. Oh, jadi ada juaan oleh bila ibaratnya kalah gertak, digertak ternyata kan dua nih orangnya Pak Lai. Karena ibaratnya pala kita ini dilihatnya berdiam, taruh sikiranya kaduani pala jadinya semena-menainya kalau ini. Iya. Jadi jadi dari beliau kita belajar bahwa dengan membekali diri dengan ilmu bela diri, orang tidak akan berani mengganggu ya, karena punya apa ya, punya kemampuan membela diri ya. Nah, maka lebih nang bincol nang membuli ya nah maharai bener. Ada lagi pendapat boleh? Boleh. Assalamualaikum, selamat suka dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sadam. Kalau anak nongkrong rumah atau di dalam ada di bawah anak
Ai. Sentari ulun. Mai. Ai. Enggih. Enggih. Iya. Enggih. 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 Oh, dibaiki pala. Iya. Enggih. Enggih. Kayak Nabi juga ya kala. Enggih. 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 Ya. Nah, salahan Pak lah. Enggih. Iya, iya, enggih. Iya, wajar. Ya sebenarnya kan IG kadang tuh kayak lah, katanya wah ini kan media sosial sekarang. Betul. Tambahin pulang Pak lah, ayo kita makanan ya. Bujur. Baik. Aduh. Enggih. Enggih. Sekolah. Iya, karakter kan. Iya. Enggih. Iya, iya, enggih. 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 Tapi ingatlah Pak, biasanya ingatlah biasanya. Rasa benci itu kan ada lagi Pak lah. Enggih. Enggih. Ya. Ya. Iya. Enggih. Sip. Biar kan Papa datang ke sini Pak. Biar rame kita. Enggih, terima kasih banyak Bapak. Nah.
Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari beliau kita dapat poin penting ya, bagaimana cara mengatasi supaya tidak terjadi pembulian tadi. Jadi bagi korban, karena beliau pernah dibully, kata beliau kan nang membuli itu dibaiki. Nah, selain diucapkan terima kasih bisa diajak makan. Nah, itu karena nanti yang membuli ini kan akan malu, kata beliau, karena asalnya jahat kok kada dijahati gitu. Jadi bisa jadi berpikir pula belakangnya aku nih tuh kalau menjahatinya nih karena balas juga dengan aku aja. Berarti sudah ya. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengatasi terjadinya pembulian. Jadi yang pertama itu sekolah harus menciptakan kultur atau budaya yang aman. Jadi kalau misalnya ada yang membuli itu diberi sanksi, diberi teguran, jangan terjadi pembiaran, kata Pak Ade. Nah, kemudian guru dan orang tua itu mengajarkan kepada anak untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan. Jadi bukan dengan kekerasan ya. Jadi kata beliau tadi kan misalnya diajak makan, itu berarti kan pendekatan toh. Jadi guru dan orang tua itu bekerja sama, bukan hanya guru saja. Jadi orang tua juga mengajarkan kepada anak untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan. Nah, yang kemudian juga guru dan orang tua itu menanamkan nilai-nilai agama dan moral. Agama dan moral. Jadi agama itu sangat penting supaya misalnya kalau belajar agama kan menyambut orangnya berusaha, jadi kita ada berdoa. Nah, kalau dari anak kecil itu akan selalu ingat di kepala. Nah, bisa juga dengar di sekolah itu pendekatan konseling. Konseling itu ada guru PK yang udah. Nah, jadi bilangnya orang bermasalah itu biasanya dipanggil, apakah yang membuli atau yang dibully itu dipanggil biasanya ya. Nah, jadi sebaiknya guru dengan orang tua itu bekerja sama menangani masalah bullying ini supaya tidak terjadi pembiaran, karena itu ada dampaknya ya. Ada dampaknya tadi dengan yang dibully tadi. Sebenarnya banyak penyebab dari pembuli itu kenapa dia melakukan, tapi tidak semuanya sama penyebabnya. Ada yang karena dari keluarga bermasalah, terbiasa dalam lingkungan keluarga itu menyambut orang kasar. Jadi misalnya dalam pamandiran tuh, kamu kemana bunga aja, mungkin karena di rumah dia terbiasa dengan kata-kata kasar. Bagi orang yang tidak terbiasa kata-kata kasar itu sakit hati. Sakit hati. Lawan juga ibaratnya kayak terbiasa tuh ya, tidak biasa sampai itu, jadi ketika kawan atau orang lain nyambat itu lalu dia rasa sakit hati karena terima gitu. Jadi kadang-kadang membuli itu memang dari keluarga atau lingkungan seperti itu. Kemudian juga bisa juga penyebabnya itu karena sekolah sering mengabaikan ya, kalau udah jadi membiarkan. Karena tahu kalau gue bisa ya, mungkin dia melihat biasanya kan menyambat itu dalam kelas. Kalau ada melihat mungkin karena tidak tahu, tapi kalau melihat misalnya membiarkan itu tidak boleh terjadi ya. Bisa juga karena kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial itu ya, misalnya dia kondisinya misalnya dia miskin, nah lalu suka memalak orang. Nah, memalak itu termasuk juga membuli ya, melakukan kekerasan. Nah, kemudian juga tayangan TV dan media sosial itu juga berpengaruh. Iya betul, ada kekerasan kan. Makanya ada pelaku-pelaku pembunuhan yang dia itu terinspirasi dari film. Ya kan, dia sering nonton film, makanya ada yang pelaku-pelaku yang seperti di luar negeri itu sebelumnya dia membaca atau nonton film yang mengarah kepada kelakuannya seperti itu. Nah, makanya hendaknya jika bisa ya jangan sampai tayangan-tayangan yang keras itu bisa ditonton oleh anak. Ini sebenarnya kita tidak bisa menyeleksi, Pak. Jadi semua tontonan itu bisa ditonton oleh semua orang. Tapi bagaimana cara mendidik anak? Cara mendidik anaknya supaya jangan menonton, jadi diberi pengertian. Nah, yang penting lagi sebenarnya undang-undang di Indonesia itu melindungi hak anak ya. Jadi hukum perilaku bullying itu ada undang-undangnya ya. Jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak pasal 80 ya. Jadi jika menyambati dan sebagainya itu ada kurungannya 3 tahun 6 bulan atau denda 72 juta.
Tapi kalau misalnya menyebabkan luka itu 5 tahun sampai denda 100 juta. Dan bila misalnya menyebabkan kematian orang lain itu 10 tahun dengan denda 200 juta. Jadi sebenarnya ada undang-undangnya. Nah cuma hal-hal seperti ini orang tidak tahu ya, bahwa itu ada undang-undangnya begitu. Jadi menyambat orang, kalau kita mendengarnya itu perbuatan tidak menyenangkan ya. Tapi berarti apa sekarang tuh jangan asal sambat, ada undang-undangnya. Dan juga kalau misalkan nih kayak men-share info-info yang kayak hoax itu ada undang-undangnya juga, dan juga apalagi misalkan menyakiti seseorang melalui media sosial, nah itu ada jejak rekam juga. Iya betul, itu sulit sekali, itu mudah dibuktikan karena ada di media sosial kan. Begitu tuh dihapus orang sudah menyimpan sebenarnya kan. Nah, oke, baik, terima kasih banyak Bula. Ya. Karena kita waktu itu juga mau habis, di segmen hari ini Pantaran Beisukan dengan topik faktor negatif budaya Banjar dalam pembentukan perilaku bullying. Terima kasih juga buat pendengar tadi sudah bergabung, ada Pak Abah Sepian, Kak Tusin, Pak Sadam, telah sudah memberikan tanggapannya tentang bullying ini. Mudah-mudahan dengan adanya topik ini karena lagi perilaku bullying ya di Banjarmasin dan juga sekitarnya, bahkan di seluruh Indonesia juga. Amin. Dan di luar negeri juga lah. Karena bullying ini kalau sudah terjadi itu penyebabnya itu luar biasa dan sungguh menyakitkan yang dibully gitu loh. Baik pendengar, itu aja mungkin dari lu. Terima kasih sekali lagi pula Ibu Ida dan juga Nur Huda, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di sini di Pantaran Beisukan. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia. Amin. Itu aja mungkin dari ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.